Selamat datang di podcast Bincang Kimia. Perkenalkan, nama saya Sherlyn dan rekan saya Elizabeth yang akan memandu podcast kita pada kali ini. Pada podcast kita kali ini, kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yang akan sharing-sharing dan berbagi tips dari beliau yang akan mengupas tuntas tema kita pada kali ini. Nah, langsung saja yuk kita kenalan dengan narasumber kita. Halo Kak Dian. Halo teman-teman semua. Baik, mungkin sebelum itu kita bisa kenalan dulu sama Kak Dian. Kak Dian, silahkan memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Puji Lestari, boleh dipanggil Dian. Saya dari Prodi Kimia, angkatan 2019. Jadi saya diundang ke sini karena ini ya sebagai gimana ya bilangnya? Mungkin mahasiswa yang berkesempatan untuk menjuarai Filmapres tahun 2022. Untuk 2023 udah ada yang baru lagi. Untuk di MIPA ya. Iya kak. Ya baik kak. Kan kakak nih lomba Filmapres ya kak. Apa sih kak? Kami tuh penasaran gitu. Bagaimana sih kak motivasi kakak ikut-ikut lomba yang diadakan di fakultas, di kejurusan gitu kak. Jadi siapa tahu nih untuk teman-teman semua itu bisa berminat untuk ikut lagi Filmapres di tahun depan. Jadi apa hal yang membuat saya mau ikut Filmapres gitu kali ya? Iya kak. Sebelumnya saya mau cerita dulu ya. Waktu saya mahasiswa baru masuk ke dunia kampus gitu ya. Saya nggak ada kepikiran sebenarnya mau ikut Filmapres. Bahkan saya sendiri itu nggak tahu Filmapres itu apa gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mulai mengenal nih ternyata di kampus tuh kita nggak cuma bisa kuliah gitu, tapi kita juga bisa bergabung ke ya komunitas-komunitas yang kita sukai gitu. Nah, kebetulan saya berminat ke komunitas yang berbau akademik gitu. Jadi saya bergabung ke ya unit kegiatan mahasiswa di bidang akademik. Nah, di sana saya mulailah mengenal berbagai kegiatan-kegiatan di luar kegiatan kampus, misalnya perlombaan-perlombaan, kemudian ya salah satunya Filmapres. Dari situ saya mulai mau nih ada kemauan untuk awalnya nggak Filmapres dulu, tapi karena banyak lingkungan saya atau di komunitas tersebut banyak banget teman-teman yang berkecimpung di dunia perlombaan yang saya juga termotivasi gitu. Jadi lingkungan sangat mendukung dan sangat membuat saya bisa ada di sini sampai saat ini. Begitu ya kak. Wah, ternyata faktor lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh bagi kita sebagai mahasiswa, terkhusus untuk kita di bidang akademik. Nah kak, kami juga pengen tahu nih kak, pengalaman apa aja sih yang kakak dapatin selama kakak ikut lomba. Kayak dari semua pengalaman ini kita pengen tahu nih, siapa tahu nanti kita juga bisa merasakan pengalaman yang kakak rasakan gitu. Jadi pengalaman apa yang itu ya saya dapatkan ya selama ikut perlombaan. Nah, sebenarnya saat saya mulai ikut perlombaan itu dunia lagi disibukkan sama COVID ya waktu itu. Iya betul kak, benar kak. Sebelumnya kan itu ya, kalau lomba mungkin ada yang termotivasi karena bisa jalan-jalan gitu, kalau masuk jadi finalis bisa keluar kota gitu, tapi saya waktu itu enggak gitu. Nah, karena lagi COVID juga waktu itu, jadi kegiatan perkuliahan juga agak kendor gitu, agak longgar. Saya jadi berpikir, masa sebagai mahasiswa saya cuma kayak gini aja gitu kan. Jadi saya mencoba lah ikut perlombaan. Nah, awalnya pasti yang didapetin dari perlombaan-perlombaan yang saya ikuti pasti rasa senang ya, rasa bangga karena kadang bisa mengalahkan diri sendiri untuk nggak malas-malasan tuh udah suatu pencapaian menurut saya ya. Di awal-awal saya ikut lomba juga sering gagal, jadi ya hal-hal yang membuat saya atau hal yang saya rasakan selama ikut perlombaan tuh banyak banget pelajaran-pelajaran yang berharga. Salah satunya ya tadi ya bisa mengalahkan tantangan dari dalam diri sendiri gitu, yang banyak orang juga merasakannya. Terus yang kedua, kalau misalnya kita udah berhasil menang, pasti kan banyak benefit-benefit lain ya. Misalnya yang
orang-orang sekarang juga sangat inginkan ya dalam bentuk hadiah gitu, misalnya uang atau hadiah lainnya. Kemudian perasaan setelahnya ya banyak banget apresiasi yang datang ke kita. Nggak cuman dari sekitar, tapi dari banyak orang juga gitu. Jadi saya awalnya yang kurang terkenal gitu ya di kampus, kemudian lumayan adalah yang mengenal saya. Setidaknya anak-anak kimia gitu ya, pada bagian besar kenal kayak gitu. Nah terus setelah COVID gitu kan, COVID meredah, saya ikut lulus Pilmapres nasional kan waktu itu. Nah itu lombanya offline. Nah di situ saya juga ngerasain ketemu teman-teman baru yang juga sangat luar biasa. Jadi saya juga dapat pelajaran dari teman-teman di sana gitu. Jadi saya nggak hanya merasakan saya yang kayak gini, tapi juga bisa melihat orang lain gitu. Ternyata banyak loh orang-orang hebat, bahkan jauh lebih hebat daripada saya. Nah, kan ini kakak, yang seperti kakak tadi bilang, kakak ini kan mengikuti kegiatan selain kuliah ya, kakak juga ikut organisasi. Nah, pasti kan di antara organisasi dan di sela-sela kesibukan kuliah itu gimana sih cara kakak mengatur waktu kakak biar tetap produktif mengikuti perlombaan-perlombaan kak, yang bisa sampai kakak bisa ikut itu untuk seleksi Pilmapres gitu kak? Oke. Cara manajemen waktu, kalau saya, organisasi yang saya ikuti sebenarnya nggak terlalu sibuk ya, jadi cenderung santai. Jadi saya masih punya banyak waktu sebenarnya untuk melakukan hal-hal yang lain. Nah selain itu, saat lagi sibuk-sibuknya, kalau anak kimia kan tulis laporan, tulis jurnal, banyak tugas. Iya betul gitu kan. kak. Kita juga cukup menyita waktu ya, dua kali seminggu praktikum, berarti ada 2 laporan sama 2 jurnal gitu. Iya betul kak. Nah, konsekuensi yang harus kita terima ya harus meluangkan waktu gitu, entah di saat kita punya waktu luang atau di saat kita nggak punya waktu luang. Jadi kalau misalnya saat kita nggak punya waktu luang ya korbankan jam-jam di mana kita harus melaksanakan hal lain. Misalnya kayak gini ya, kita menghabiskan waktu dalam seminggu itu udah habis untuk kuliah, organisasi dan lain sebagainya. Nah saat malam, jadi itu waktunya untuk kita melakukan hal lain. Jadi ya harus mengorbankan waktu tidur kayak gitu. Saya rasa semua teman-teman yang ikut Pilmapres gitu, maupun nggak ikut Pilmapres tapi banyak prestasinya, juga mengorbankan waktu tidurnya gitu. Jadi mau nggak mau ya waktu tidur harus tetap bergantian. Nah terus aman lagi ya. Kalau tipsnya untuk mengatur waktu, ya pilih sesuatu yang kalian prioritasin gitu. Misalnya kalau kalian punya deadline lomba yang tinggal bentar lagi, ya udah prioritasin itu dulu. Yang lain disingkirkan dulu, tanpa menyampingkan tugas kuliah ya. Kalau organisasi ya bisa lah kita tunda sebentar. Kan kakak udah berbagi nih tentang cara kakak untuk membagi waktu. Nah, pasti dalam setiap proses yang kakak jalani ini pasti ada kendalanya dong kak. Apa sih kak kira-kira kendala yang kakak rasakan gitu selama kakak ada di dunia perkuliahan, terutama kan yang kakak bilang tadi kita juga banyak praktikum. Jadi tuh gimana sih kak cara kakak menghadapi kendala tersebut gitu? Oke. Kalau kendala, semua orang pasti punya kendala di dunia perkuliahan ya. Misalnya ada yang tadi ya kayak kita, terus jurnal laporan, ditambah lagi dia harus kerja dan lain sebagainya gitu ya. Nah cara menghadapinya, saya nggak punya tips pasti atau cara yang pasti untuk menghadapinya. Kalau saya dikasih pertanyaan kayak gini, saya pasti jawab jalani aja gitu. Jadi biarkan aja, kayak kalau orang bilang sih let it flow gitu kan, biarin aja itu berjalan sesuai jalannya. Jadi kita tetap berusaha, kita tetap melakukan hal-hal yang kita inginkan, tapi nggak perlu terlalu banyak pikiran mas. Jadi kalau misalnya ya kita harus menjalani hal tersebut ya jalani, hasilnya atau apa yang akan terjadi setelahnya ya kita tunggu aja itu bakal terjadi. Jadi kalau
saya bilang sih jalani aja gitu. Nanti pasti bakal ada ujungnya. Nah, kalau misalnya kayak saya ya, saya dulu mungkin mikirnya nggak bakal bisa sampai nggak bakal bisa juara satu di Untar atau nggak bakal bisa sampai nasional. Tapi pada akhirnya itu juga terlewati gitu masa-masa itu. Gitu. Mungkin kalian juga sama, misalnya sekarang stres, aduh itu apa? Nulis jurnal, nulis laporan, belum lagi organisasi, belum lagi tuntutan lain. Tapi nanti tahun 2 tahun kemudian kalian bakal lihat diri kalian yang di belakang gitu, oh ternyata udah lewat juga gitu masa-masa yang menyulitkan itu. Iya sih Kak, kami juga apalagi yang kami yang angkatan 2020 ini kan memang masih dalam masa-masanya bimbang ini kan Kak, masa-masa masih memikirkan tugas akhir, masih memikirkan KP di mana. Jadi tuh pada saat proses, kata orang bilang di proses ini tuh masih dalam masa jenuh gitu Kak, kayak jenuh kami dengan organisasi, jenuh kami dengan perkuliahan. Nah, itu apa dari kakak sendiri, gimana sih Kak cara kakak mengatasi itu? Siapa tahu nih dari kami adik tingkat kakak nih termotivasi gitu, oh kami bisa begini loh, biar kami bisa mengatasi rasa jenuh yang kami rasakan gitu Kak. Kalau lagi jenuh, coba itu dulu, lakukan sesuatu yang kalian sukai terlebih dahulu. Misalnya kalau lagi jenuh sama organisasi, lagi jenuh sama perkuliahan, misalnya kalian senang ngapain? Senang olahraga, senang jalan-jalan, senang traveling, ya lakuin aja itu dulu gitu. Nanti setelah kalian ngerasa udah lebih baik, baru lanjut lagi. Nah, kalau saya dulu, saya suka journaling, jadi kayak nempel-nempelin kertas-kertas abstrak gitu di buku kayak gitu. Gitu. Terus saya juga suka keliling pakai motor malam-malam. Saya juga sering kayak gitu dulu. Jadi kalau misalnya lagi males, lagi jenuh, saya ngelakuin itu dulu sebelum beraktivitas lagi. Jadi buat 1 atau 2 jurnal gitu kan, tempel-tempel sembarangan aja. Terus jalan-jalan. Saya dulu jalan-jalan keliling Pontianak malam-malam sendiri. Gitu. Habis itu baru lanjut lagi. Saya mungkin itu ya tips dari saya berdasarkan apa yang sudah saya rasain. Jadi lakuin dulu apa yang kalian sukai, baru habis itu lanjut lagi sama rutinitas yang harus kalian jalani. Nah, kakak ini kan dari pengalaman kakak ya kak, dari prestasi-prestasi udah kakak dapatkan nih, salah satunya kan kakak memiliki banyak prestasi di bidang kepenulisan gitu kan kak. Nah, gimana sih kak langkah awal gitu untuk kami memulai, terutama yang masih baru gitu mengenal kepenulisan, langkah awal yang harus kami lakukan gitu kak, biar kami bisa mulai nulis, terutama nulis jurnal-jurnal gitu kak. Nah, sebenarnya kalau kalian udah masuk MIPA apalagi kimia gitu kan, kita memang udah dibiasakan dengan kegiatan menulis kan dari maba ya. Kimia Himkit sendiri tuh ngadain itu lomba LKTI angkatan kan? Iya benar kak. Udah langkah awal buat kalian. Saya dulu mulai pertama kali nulis ya di LKTI angkatan gitu, jadi sangat membantu program dari Himsi gitu kan. Nah, jadi langkah awal yang harus kalian lakukan ya nulis gitu, mulai aja nulis. Setelah itu baru minta pendapat sama senior atau mentor yang kalian mau gitu. Misalnya kalian habis nulis, ragu nih bagus apa enggak, yang minta saran sama mentornya, minta saran sama seniornya. Atau bisa juga sebelum nulis brainstorming dulu sama mentor, misalnya tanya-tanya ke mentornya, kak atau bang ini bagus nggak ya kalau saya mau ikut ini, terus saya bawa ide ini gitu. Jadi ya pertama kalau nggak nulis dulu ya brainstorming dulu sama mentor atau seniornya. Nah, kalau kalian udah sekali aja mulai nulis, sebenarnya kedepannya bakal terasa lebih ringan gitu. Nggak lebih mudah, tapi terasa lebih ringan aja. Jadi misalnya kalian punya karya ya, misalnya dulu waktu LKTI angkatan kalian udah buat KTI ini. Nah, misalnya kalian mau ikut lomba lagi di luar yang lebih besar tingkatnya, misalnya tingkat universitas atau tingkat provinsi, tingkat nasional atau internasional, kalian bisa sebenarnya pakai karya kalian yang udah lama tapi belum juara. Kalau misalnya di LKTI angkatan kan dia meskipun udah juara belum terhitung ya, belum terpublish gitu. Nah,
Jadi kalian bisa pakai karya-karya lama kalian atau bekas LKTI angkatan kalian perbaiki lagi, kalian revisi lagi, kalian tambahkan lagi inovasi apa lagi nih yang bisa ditambahkan di KTI-nya, baru diikutkan lomba lagi. Jadi sebenarnya kalau udah sekali nulis tuh bakal lebih ringan. Nah, berarti kalau untuk ini kan Kak, dari prestasi-prestasi kakak yang kakak kan jadi top 15 finalis kan Kak, yang pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional tahun 2022. Nah, saya ingin ini Kak, nanya sama kakak, strategi kakak dalam mengikuti Pilmapres Kak. Strategi yang kakak lakukan dari tingkat fakultas ke universitas sampai ke nasional. Nah, karena saya ngerasain betapa besarnya pengaruh lingkungan ya ke diri saya sendiri. Nah, saya sarankan untuk teman-teman angkatan 2021, 2022 dan nanti kan ada mahasiswa baru 2023 ya. Tapi kayaknya belum bisa deh kalau 2023. Jadi angkatan 2021 sama 22 saya sarankan untuk ikut ke platform di INIFA. Mungkin kalian udah tahu juga namanya Sekolah Mapres kan. Iya, Nah, betul. jadi di Sekolah Mapres itu benar-benar mempersiapkan ke ajang Pilmapres gitu. Nah, untuk strateginya sendiri nanti bakal diajarkan di Sekolah Mapres, tapi saya bakal kasih beberapa bocoran ya. Yang paling pertama adalah baca panduan. Kira-kira di panduan Pilmapres itu nilai apa sih yang paling tinggi? Nah, kalau di Pilmapres itu ada beberapa penilaian sebenarnya, ada 3 penilaian. Yang pertama ada bahasa Inggris, yang kedua ada gagasan kreatif atau KTI, sertifikatnya, yang ketiga ada sertifikat atau kalau di Pilmapres itu capaian unggulan. Nah, silakan baca di pedoman Pilmapres, kira-kira nilai yang paling tinggi itu apa? Setelah itu baru siapkan untuk mencapai nilai yang paling tinggi itu apa aja yang perlu disiapkan. Misalnya kan yang paling tinggi itu misalnya gagasan kreatif gitu. Nah, berarti kalian harus siapin nih dari awal gagasan kreatifnya harus yang paling bagus gitu. Tapi kalau misalnya yang tinggi, yang nilainya tinggi yang lain ya siapkan juga yang itu gitu. Pokoknya baca panduan, lihat apa yang perlu disiapkan gitu. Nanti kalau misalnya dia ke Sekolah Mapres bakal dikulik lebih lanjut. Kira-kira apa aja yang harus disiapin. Untuk masuk sekolah Mapres ini ada syarat nggak Kak? Untuk tahun lalu itu ada beberapa syarat, tapi nggak susah kok. Syaratnya kayak motivation letter, terus ngumpulin daftar beberapa sertifikat gitu-gitu. Jadi nggak terlalu susah kok. Pokoknya untuk angkatan 2022 sama 2021 itu cenderung mudah untuk dilakukan. Nanti bakal ada rekrutmen lah untuk yang Sekolah Mapres tahun ini. Berarti sangat bagus ya Kak untuk disarankan gitu ya untuk mahasiswa mengikuti sekolah Mapres kan. Mungkin nah kan tadi kan udah kita sharing-sharing juga ya Kak. Mungkin ini sih Kak, kami mau dengar kata-kata penutup Kakak lah sekaligus yang dapat mendorong mahasiswa-mahasiswa kimia khususnya untuk bisa menjadi mahasiswa berprestasi gitu Kak. Oke. Kalau kata orang bijak dari zaman dahulu itu manjada wajada gitu kan. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Nah, di Pilmapres sendiri itu selain baca panduan, selain strategi, juga kita tuh harus konsisten gitu. Jadi nggak bisa cuma semangat 1-2 bulan terus habis itu nggak semangat lagi, nggak ngapa-ngapain. Waktu saya di Pilmapres nasional gitu ya, saya ketemu banyak banget teman-teman yang udah berjuang dari maba. Bahkan yang juara satunya itu dari UNIF, dia tuh udah benar-benar mempersiapkan Pilmapres itu dari mahasiswa baru, jadi disiapin selama 3 tahun. Nah, artinya ya manjada-manjada, jadi tetap konsisten dan tetap berjuang. Kemudian jangan pernah takut coba, karena kalau kita nggak coba, gimana kita mau tahu kemampuan kita sampai mana. Oke Kak. Mungkin sekian podcast kita pada
kali ini. Saya sangat berterima kasih kepada Kak Dian yang sudah mau berkenan untuk sharing di podcast ini. Terutama semoga lah podcast ini bisa mendorong gitu mahasiswa-mahasiswa untuk menjadi mahasiswa berprestasi yang juga produktif gitu Kak. Mungkin sekian dari kami berdua. Terima kasih ya Kak. Ya, terima kasih juga ya udah Terima kasih Kak Dia.